Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah kalkulus pombah banyak. Kali ini akan kita pelajari tentang turunan dalam ruang dimensi N. Yang pertama, turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama. Misalkan f x, y sama dengan z, maka f x dari x, y itu sama dengan dz per dx. Dan f y dari x, y sama dengan dz per dy. Nah, saya jelaskan. Kalau fx dalam kurung x, y itu artinya dia diturunkan terhadap x. Kalau dia diturunkan terhadap x, maka y menjadi konstanta. Karena variabelnya hanya satu, yaitu x, karena diturunkan terhadap x. Begitu juga dengan fy dalam kurung x, y, maka dia diturunkan terhadap variabel y. Berarti x itu dianggap nilai konstanta. Contoh. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui f x, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, pertanyaannya, tentukan f x dari titik 1,2 dan fy dari titik 1,2 juga. Nah, ini berarti apa? Yang satu diturunkan terhadap x, yang satu diturunkan terhadap y. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita jawab. Nah, kalau f x dalam kurung x, y sama dengan berarti dz per dx. Nah, dz itu sendiri yaitu nilai ini ya, nilai z-nya berarti d per dx. Nah, seperti ini dalam kurung x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, masih Anda ingat? Kalau seperti ini yang diturunkan hanya x-nya saja, sedangkan y menjadi konstanta. Berarti kalau di sini turunan dari x kuadrat, nah saya ingatkan lagi, kalau turunan dari u sama dengan x pangkat n, maka u aksen sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Nah, ini saya ingatkan ya, ini adalah rumus turunan. Nah, jadi kalau kita turunkan terhadap x, berarti x kuadrat menjadi 2x y. Nah, y ini nggak diturunkan, karena yang diturunkan hanya untuk x. Berarti y jadi konstanta. Ditambah, kalau ini turunan dari konstanta adalah 0. Masih ingat, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi, sama dengan 2xy. Sehingga kalau kita cari f x dari 1,2 sama dengan 2 dikali 1, karena x-nya 1 dikali 2, hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Fx, fy dalam kurung x, y
berarti kita turunkan dz per dy. Berarti diturunkan terhadap y sama dengan d per dy dari nilai z x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, hasilnya kita peroleh adalah sama dengan, nah, jadi yang kita turunkan di sini y, berarti turunan dari y pangkat 1 itu sendiri adalah berapa? 1. Berarti x pangkat 2 ditambah 3 kali 3 y pangkat 2. Nah, hasil kita peroleh x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan fy pada titik 1,2, maka kita peroleh 1 kuadrat ditambah 9 dikali 2 kuadrat. Nah, hasilnya kira-kira 1 ditambah 9 kali 4, ya kan? Berarti 36. Hasilnya adalah 37. Oke. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua. F x, y sama dengan dalam kurung 2x kurang y pangkat 4. Nah, sekarang bagaimana kita turunkan dia pada turunan parsial pertama. Yang pertama kita turunkan terhadap fx dalam kurung x, y dan fy x, y. Nah, untuk pertama kali, karena ini adalah pemangkatan seperti ini, maka kita dapat, kita misalkan dulu caranya. Misal, U sama dengan 2x kurang y. Maka, du per dx sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat di sini, z itu f x, y itu sendiri sama dengan u pangkat 4. Nah, tadi kita misalkan dengan u, ya. Nah, kemudian kita turunkan terhadap x. Fx dari x, y sama dengan, nah, ini artinya kita turunkan du per dx dikali dz per du. Nah, itu dia. Jadi kalau ini kita lihat, nah, dz itu ini sama dengan z, sama aja, ya. Ya, atau sama dengan ini kita anggap z. Berarti sama dengan du dx-nya itu sendiri 2. Nah, kemudian u pangkat 4 itu kita turunkan terhadap u, berarti 4 kali u pangkat 3. Hasilnya 8 u pangkat 3. Sementara u pangkat 3 u itu sendiri adalah 2x kurang y pangkat 3. Nah, ini dia kalau turunan parsial pertama untuk x. Nah, bagaimana untuk yang turunan parsial untuk y? Misal, nah, sama juga, u sama dengan 2x kurang y. Maka du dy. Nah, berarti turunkan terhadap y, berarti yang lain jadi konstanta. Turunan dari konstanta itu sendiri adalah 0. Berarti du dy sama dengan min 1. Karena kalau y diturunkan, y pangkat 1 diturunkan, hasilnya adalah 1. Nah, berarti kalau fx, y itu kita anggap z, yaitu nilai u pangkat 4, maka fy dari x, y itu sendiri hasilnya adalah du
per dy dikali dz per du. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, du dy adalah min 1. Nah, min 1 dikali dz per du. Berarti u pangkat 4 diturunkan jadi 4 u pangkat 3. Hasilnya adalah min 4 u pangkat 3. Kemudian kita substitusikan kembali min 4 dalam kurung 2x kurang y pangkat 3. Nah, inilah hasilnya. Contoh yang ketiga, biar banyak contoh, biar lebih paham. Nah, ini berarti untuk memahami ini Anda harus kembali pada dasar-dasar konsep turunan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, contoh yang ketiga, fx, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat per xy. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini untuk menyelesaikan ini berarti kita harus menggunakan U per V. Masih ingat U per V. Nah, jadi kita misalkan dulu untuk turunan fx. Nah, jadi kita misalkan U sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat. Berarti U aksen x. Nah, berarti turunan terhadap x 2x. Karena ini konstanta dianggap 0. Nah, V itu sendiri adalah xy. Berarti V aksen x sama dengan y. Nah, ya kan, dianggap konstanta. Berarti x pangkat 1 itu dah 1. Kalau turunkan jadinya y. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam f x dari x, y. Kita turunkan. Masih ingat rumusnya adalah U aksen V kurang, untuk x ini ya, kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, jadi kalau kita selesaikan U aksen 2x kali V. V-nya adalah xy kurang V aksen x itu y, U itu sendiri x kuadrat kurang y kuadrat per xy pangkat 2. Nah, silakan Anda jabarkan, yaitu 2x kuadrat y dikurang, ini berarti apa? X kuadrat y, kita duluankan x sama y, tambah y pangkat 3. Jadi ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Nah, seperti itu. Per x kuadrat y kuadrat. Nah, hasilnya kita peroleh. Jadi fx dari x, y sama dengan, nah ini berarti sama, bisa kita kurangkan, berarti tinggal x kuadrat y tambah y pangkat 3 per x kuadrat y kuadrat. Nah, bisa kita sederhanakan karena sama-sama ada y, kita bisa keluarkan y seperti ini, x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat y kuadrat. Nah, ini bisa kita hapus, bisa kita habis dibagi, atau kita habis pembagiannya, kayak ini jadi 1 dan ini habis jadi 1. Hasilnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat
Y. Nah, inilah hasilnya. Nah, itu baru untuk turunan parsial pertama untuk X. Nah, sekarang kita lihat turunan parsial untuk Y. Untuk F, Y dari X, Y. Nah, kita lihat U sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, U aksen Y berarti ini adalah 0, berarti dia min 2Y. Nah, kalau V itu sendiri tadi X Y, maka V aksen dari Y itu yang diturunkan Y berarti adalah X. Nah, sekarang kita masukkan F Y dari X, Y. Nah, kita gunakan rumus apa untuk turunan U per V? U aksen V, nah ini aksen itu Y ya, kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, kita jabarkan, perhatikan. U aksen min 2Y, min 2Y. Nah, V itu sendiri X Y, kurang V aksen itu adalah X, U adalah X kuadrat kurang Y kuadrat per X Y dikuadratkan. Nah, kita jabarkan min 2X Y kuadrat, nah, kurang X pangkat 3 tambah min kali min ya, X Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Nah, hasilnya kita peroleh nah, ini dengan ini dia satu jenis. Di sini negatif, di sini positif, berarti dia min. Jadi min 2 kurang 1 positif berarti bisa hasilnya min X Y kuadrat kurang X pangkat 3 per Y per X kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama apa? Sama-sama X, kita bisa keluarkan min X. Nah, seperti ini, min X dalam kurung Y pangkat 2 ditambah, karena min dari kita keluarkan berarti dalamnya jadi positif. X pangkat 2 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini bisa kita habiskan pangkat 1 dengan pangkat 2 nya jadi 1. Sehingga kita peroleh F Y dari X, Y hasilnya adalah min Y kuadrat tambah X kuadrat per X Y kuadrat. Nah, inilah hasilnya. Nah, demikian untuk materi hari ini. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Parsial tingkat tinggi. Nah, kalau yang tadi itu adalah turunan parsial pertama. Kalau ini adalah turunan parsial tingkat tinggi. Nah, kalau yang dibilang tingkat tinggi itu berarti turunannya lebih dari 1 kali turunan, yaitu berarti lebih dari 2 atau lebih. Nah, kita perhatikan dari fungsi X dan Y diperoleh 4 buah turunan yang turunan kedua. Jadi kalau
turunan parsial kedua itu berarti ada 4 buah turunan, yaitu f(x), x, y, di mana nanti d kita turunkan kita turunkan dulu yang pertama dz terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Berarti kalau di sini kita buat seperti ini. Nah, ini dia. Kalau ini dx kuadrat, dx-nya kuadrat ya. Kemudian kalau yang kedua, turunan kedua fyy, berarti turunan pertama terhadap y, turunan kedua terhadap y juga. Jadi seperti itu kalau turunan terhadap y. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi hasilnya adalah d kuadrat z per dy kuadrat. Nah, yang ketiga f(x)y. Berarti kalau kita buat rumusannya seperti ini, yang kedua ya, diturunkan terhadap dy, kemudian yang pertamanya dz terhadap dE. Nah, hasilnya adalah d kuadrat z per dx dy. Salah, dy dx. Sama aja sih kalau dibalik. Kemudian yang terakhir fyx dari x, y. Nah, ini berarti d per dx. Kemudian kita turunkan lagi terhadap dz per dy. Hasilnya adalah d kuadrat z per dx dy. Nah, untuk memudah kita pahami, kita lihat dulu contoh. Contohnya 1. Tentukan turunan parsial kedua dari f(x, y) sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, kalau untuk ini berarti kita harus menjawab ada 4 jawabannya. Yang pertama, f(x) dari x, y. Nah, hasilnya berapa? Nah, caranya berarti kita turunkan dulu yang pertama terhadap x. fx dari x, y. Nah, kita lihat kalau ini kita turunkan pertama berarti terhadap x 2x, y. Nah, berarti turunan keduanya kita turunkan lagi terhadap x. Berarti itulah namanya fxx dari x, y. Berarti kita turunkan lagi. Kalau dia pangkat 1 jadi 1 kan. Berarti hasilnya adalah 2y. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi yang keduanya. Berapa turunan dari y? Nah, dari x, y. Nah, coba Anda perhatikan. Yang pertama kita turunkan dulu terhadap y, turunan pertamanya. Nah, hasilnya berapa? Kalau y pangkat 1, berarti turunannya adalah 1. Berarti x kuadrat ditambah. Nah, kalau ini variabel ini berarti jadi 3 kali 3 y pangkat 2 sama dengan x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Nah, kita turunkan lagi terhadap y. Berarti f, y jadinya. F, y. Nah, Anda mesti ingat yang kita turunkan adalah y. Berarti variabelnya adalah y. Berarti x itu dianggap konstanta. Nah, turunan konstanta kan 0.
Berarti 0 ditambah 9 kali 2 Y pangkat 1. Hasilnya 18 Y. Saya kira gampang ini karena kita sudah pernah mempelajarinya. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga berarti F X Y. Nah, berapa turunan F X Y? Nah, pertama sekali yang kita turunkan kalau F X Y adalah, nah, kita turunkan dulu dia terhadap, nah, berarti yang ketiga ini berarti kita turunkan dulu dia terhadap X, Fx, X, Y itu turunannya berapa? Kita lihat. Kita udah dapat tadi yang ini nih. Turunan yang pertama ini Fx yaitu 2xy. Nah, kita turunkan lagi terhadap y. Berarti Fxy dari xy hasilnya adalah, nah, kalau kita turunkan terhadap y itu adalah pangkat 1, berarti yang tinggal adalah 2x. Kalau turunan y kan 1, jadi tinggalnya adalah 2x. Nah, sekarang kalau kita lihat F, Y, X sama dengan titik-titik. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau kita turunkan F, Y-nya dulu kita turunkan. Nah, hasilnya, nah ini sudah kita turunkan di atas tadi. Hasilnya X kuadrat tambah 9Y kuadrat. X kuadrat ditambah 9Y kuadrat. Nah, kita turunkan lagi terhadap X. Jadi FY X dari XY yang di atas kita turunkan lagi terhadap X, berarti 2X. Kalau ini kalau kita turunkan terhadap X, berarti nilai Y adalah konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, Anda pelajari kembali, Anda ulang-ulang. Semoga Anda memahaminya dan ini tidak terlalu sulit. Sampai di sini materi kita. Jaga kesehatan Anda. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.